Kita lanjutkan hadis 223. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna minal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala ma la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka, ya para sahabat, menjawab, orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang di antara kami yang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Dia membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tetapi dia suka mencaci, dia suka menuduh, memakan harta orang, menumpahkan darah, membunuh, ya, memukul orang. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang itu. Demikian seterusnya, kata Nabi. Jika telah habis kebaikannya sebelum tuntas menutupi kewajiban-kewajibannya tersebut, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan mereka itu, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Masya Allah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya terdapat peringatan terhadap kezaliman kepada makhluk. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya harta benda. Salah, kata Nabi. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang nanti di akhirat dia membawa pahala puasanya, ya. Dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakat. Tetapi dia suka mencaci orang dengan lisannya. Dengan lisannya dia sakiti saudaranya. Dia suka menuduh, dengan lisannya dia tuduh saudaranya tanpa bukti apapun. Ya, dengan tangannya dia pukul saudaranya. Dengan kakinya dia pukul, dia tendang orang dan lain sebagainya. Banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Nah, inilah dia, makanya tidak ada gunanya nanti pahala sholat kita. Ketika kita selesai sholat, lisan kita ini tajamnya luar biasa. Tidak ada gunanya pahala puasa kita. Setelah puasa ternyata menzalimi orang dengan apa namanya, dengan kekuatannya, misalkan dengan powernya, misalnya dengan pengikutnya yang banyak, dengan kedudukannya, seenaknya doang menzalimi orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi tidak ada gunanya nanti apa namanya zakat kita apabila dengan ketika kita telah membayar zakat. Tetapi dengan membayar zakat tersebut, kita menjatuhkan kehormatan orang yang bersangkutan. Nah, maka hal ini termasuk kezaliman yang besar. Maka oleh karena itu, di dalam hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata merekalah orang-orang yang bangkrut itu. Memang pada zahirnya, kalau kita katakan siapakah orang yang bangkrut, betul, kalau orang yang tidak punya harta, ya orang bangkrut. Orang yang ketika dia jualan, hanya apa namanya modalnya tidak balik, nah itulah orang yang bangkrut. Orang ketika dia berusaha, misalkan modalnya 50 juta, tetapi yang dia dapatkan hanya 5 juta, 10 juta. Nah, itu orang yang bangkrut. Atau orang yang sama sekali ketika dia berusaha, ya ketika dia menjadi pengusaha, begitu dia jualan apa, dia jualan ini dan itu, tetapi tidak laku. Itulah orang yang bangkrut. Ya, saham-sahamnya jatuh misalkan, itulah orang yang bangkrut menurut zahirnya dalam diri kita. Akan tetapi kata Rasulullah, orang yang bangkrut justru orang yang membawa pahala sholat, orang yang membawa pahala puasa, orang yang membawa pahala zakat. Akan tetapi setelah mereka melakukan demikian, dia menzalimi saudaranya dengan lisannya,
dia sakiti saudaranya dengan lisannya, dia pukul saudaranya dengan tangannya, dia tendang saudaranya, dia jatuhkan kehormatan saudaranya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat, ya, ketika dia membawa pahala yang segitu banyaknya, maka akan diberikan kepada orang yang dizolimi tersebut. Terus sampai dia tunaikan kewajibannya memberikan pahala-pahalanya kepada orang yang dia zolimi. Sampai-sampai pahalanya ini habis. Ketika pahalanya habis, maka dia akan ditenggelamkan ke dalam api neraka. Maka dia akan dijerumuskan. Dia akan dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain menyebutkan bahwa ketika pahalanya sudah habis diberikan kepada orang yang telah dizoliminya ini, sudah habis nih, ternyata masih banyak kewajiban-kewajiban yang dia lakukan. Nah, maka dengan hal ini keburukan orang yang dizoliminya itu diberikan kepada orang yang menzolimi ini, orang yang zolim ini. Begitu Bapak Ibu. Maka hati-hatilah yang namanya dengan kezaliman ini. Nah, lalu kemudian